Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meli Kristina Borotorus, NIM F1C21917. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari metode penelitian saya yang berjudul Aplikasi Pewarnaan Graf menggunakan algoritma Welch Powell pada penyusunan jadwal mata ujian program studi matematika di Universitas Jambi. Pendahuluan, yang pertama latar belakang. Salah satu ilmu yang sangat menarik dipelajarin yaitu ilmu matematika. Karena di cabang ilmu matematika terdapat suatu cabang ilmu yang dapat mempermudah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada materi teori graf. Salah satu alasan perkembangan teori graf yang begitu pesat adalah aplikasinya yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya cabang teori graf yang biasa digunakan dalam memodelkan permasalahan adalah pewarnaan graf atau graph coloring. Pewarnaan graf yaitu dengan memberikan warna pada elemen graf yang akan dijadikan subjek dalam memahami constraint permasalahan. Ataupun pewarnaan dari suatu graf sederhana berarti memberi warna pada setiap vertex dalam graf tersebut, sedemikian sehingga vertex yang bertetanggaan tidak memiliki warna yang sama. Ada 3 macam persoalan pewarnaan graf atau graph coloring, yaitu pewarnaan titik atau vertex, pewarnaan sisi maupun pewarnaan daerah. Salah satu contoh permasalahan pemodelan yang dapat dimodelkan dengan pewarnaan graf adalah permasalahan penyusunan jadwal mata kuliah di kampus yang ada pada prodi matematika. Gallup et al. 2013 mengemukakan bahwa penyusunan jadwal pelajaran merupakan contoh sebuah penjadwalan yang harus dilakukan oleh setiap sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru, karena dalam permasalahan yang terjadi, ruang perkuliahan yang dipakai atau yang digunakan saling tumpang tindih atau tabrakan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai masalah pengoptimalan penjadwalan mata ujian yang ada di program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dengan permasalahan yang ada yaitu susahnya untuk menentukan jadwal yang tepat pada saat ujian mata kuliah berlangsung, seperti terjadinya tumpang tindih antara mata kuliah yang ada, ruangan yang disediakan hanya satu ruangan, dan juga menentukan jadwal yang sama antara dosen pengampu dengan mahasiswa. Terdapat beberapa algoritma dalam metode pewarnaan graf, salah satunya adalah algoritma Welch Powell. Algoritma Welch Powell dapat digunakan untuk mewarnai sebuah graf secara efisien dengan memberi warna pada titik-titiknya sesuai dengan derajatnya. Algoritma ini juga cukup baik untuk digunakan dalam kasus penjadwalan mata ujian dengan permasalahan yang cukup besar, sehingga dengan menggunakan algoritma ini nantinya mampu membuat jadwal kuliah yang memenuhi berbagai kondisi yang diinginkan. Algoritma Welch Powell ini diharapkan akan menjadi solusi bagi permasalahan yang optimal serta memenuhi segala permasalahan yang sering timbul. Adapun penelitian yang relevan yang menerapkan algoritma Welch Powell untuk menentukan pewarnaan graf pada penjadwalan yaitu yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Farisi et al. 2021 melakukan penelitian tentang penerapan pewarnaan dalam penjadwalan mengajar dosen pendidikan matematika Universitas Nurul Jadid dengan menggunakan algoritma Welch Powell. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dengan menggunakan algoritma Welch Powell sehingga diperoleh solusi dari permasalahan penjadwalan sehingga didapat jadwal mengajar yang optimal dan tidak tumpang tindih. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, untuk beberapa semester yang ada agar waktu yang diperlukan dan tempat yang digunakan untuk ujian mata kuliah tidak saling tumpang tindih, selain itu juga bagaimana agar jadwal yang ada tidak melebihi dari waktu dan jam kuliah yang telah ditetapkan, sehingga menarik bagi peneliti untuk menerapkan aplikasi pewarnaan graf menggunakan algoritma Welch Powell pada penyusunan jadwal mata ujian program studi matematika di Universitas Jambi. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana memodelkan permasalahan penjadwalan mata ujian di program studi matematika ke dalam bentuk graf, dan yang kedua, bagaimana proses yang dilakukan untuk menyusun jadwal ujian melalui hasil pewarnaan graf dengan menggunakan algoritma Welch Powell. Yang ketiga, bagaimana cara mencari bilangan kromatin ke dalam penjadwalan mata ujian program studi matematika. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui bagaimana cara memodelkan penjadwalan
mata ujian prodi matematika ke dalam bentuk graf. Dan yang kedua, mengetahui proses yang dilakukan untuk menyusun jadwal ujian melalui pewarnaan graf dengan menggunakan algoritma Weiss-Powell. Yang ketiga, mengetahui bilangan kromatin dalam penjadwalan mata ujian program studi matematika. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang pewarnaan graf dengan menggunakan algoritma Weiss-Powell untuk menyusun jadwal ujian program studi matematika. Yang kedua bagi universitas. Yang pertama sebagai bahan masukan dalam meningkatkan standar mutu pendidikan yang diberikan. Yang kedua sebagai bahan masukan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk melakukan penelitian yang akan datang. Yang ketiga bagi pembaca, sebagai tambahan informasi dan wawasan mengenai pengetahuan dalam penyusunan jadwal. Adapun batasan masalahnya, yang pertama, objek kajian yang digunakan pada penelitian ini adalah jadwal mata ujian pada program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi pada semester genap untuk semester 6 tahun ajaran 2021 dan 2022. Yang kedua, pewarnaan graf yang digunakan yaitu pewarnaan titik dengan menggunakan graf sederhana. Yang ketiga, penyusunan jadwal memperhatikan jadwal yang ada pada mata kuliah untuk semester 6 dan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. 2.1 Sejarah singkat teori graf. Teori graf lahir pada tahun 1736 melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa tahun 1847. Georg Kirchhoff tahun 1824 sampai 1887 berhasil mengembangkan teori pohon atau theory of trees yang digunakan dalam persoalan jaringan. Yang kedua yaitu definisi graf. Teori graf merupakan salah satu pokok bahasan yang mempunyai banyak terapan sampai saat ini, terutama dalam pewarnaan graf yang diantaranya sebagai solusi dari permasalahan penjadwalan, perjalanan pedagang, dan alokasi frekuensi. Graf digunakan sebagai mempresentasikan objek-objek diskret yang berhubungan dengan objek-objek tersebut. Berikut terminologi dasar yang digunakan dalam teori graf menurut Murni 2010 yaitu yang pertama, loop atau gelang, yang kedua, sisi ganda atau sisi paralel, yang ketiga, multigraf, yang keempat, pseudograf, yang kelima, graf sederhana, yang keenam, graf berhingga dan graf tak berhingga, yang ketujuh, bertetanggaan, yang ke-8, bersisian, yang ke-9, vertex terisolasi, yang ke-10, graf kosong. 2.3 yaitu jenis-jenis graf. Yang pertama, graf sederhana. Graf G dikatakan graf sederhana apabila tidak memiliki gelang atau sisi ganda. Ada beberapa graf sederhana khusus yang dijumpai pada banyak aplikasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang A, graf teratur, yang B, graf bipartit, yang C, graf planar, dan D, graf lengkap. Yang kedua yaitu graf tak sederhana. Graf G dikatakan tidak sederhana apabila memiliki gelang atau sisi ganda. Terdapat dua macam graf tidak sederhana yaitu yang pertama graf ganda atau multigraf, yang kedua graf semu. Selanjutnya 2.4 derajat graf. Definisi derajat pada graf tak berarah. Derajat dari suatu vertex FI biasanya dinotasikan dengan dFi atau dFi. Adalah banyaknya sisi yang bersisian dengan vertex FI tersebut. Derajat dari vertex yang bersisian dengan suatu loop dihitung 2. Definisi derajat pada graf berarah. Pada graf berarah, derajat dari suatu vertex FI dinyatakan dengan din FI dan dout FI, sehingga din FI ditambah dout FI sama dengan dFi. Din FI yaitu banyaknya sisi yang masuk ke vertex FI, dan dout FI yaitu banyaknya sisi yang keluar dari vertex FI. Selanjutnya 2.5 representasi graf. Yang pertama itu yaitu matriks ketetanggaan atau agency matriks, yang kedua matriks bersisian atau insidency matriks, yang ketiga yaitu senarai ketetanggaan atau agency list. Selanjutnya 2.6 yaitu pewarnaan graf. Pewarnaan graf merupakan pemberian warna yang biasanya dapat direpresentasikan sebagai warna simpol, pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah atau region. Salah satu terapan penting pewarnaan graf adalah pewarnaan penjadwalan mata ujian.
Untuk penjadwalan mata ujian, kita diminta untuk mewarnai setiap mata pelajaran yang berbeda. Satu cara untuk menyatakan bahwa dua buah vertex yang bertetanggaan mempunyai warna yang berbeda dengan cara menggunakan warna yang berbeda ke setiap vertex. Dalam persoalan pewarnaan graf, kita hanya mewarnai vertex dengan warna yang berbeda dari warna vertex ke tetangganya saja. Namun, kita juga menginginkan jumlah macam warna yang digunakan sesedikit mungkin. Jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai vertex disebut bilangan kromatin graf G, disimbolkan dengan G. 2.7 Bilangan kromatin. Bilangan kromatin graf G adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul, dinotasikan dengan Cg. Suatu graf G yang memiliki bilangan kromatin K dilambangkan dengan Cg sama dengan K. Contohnya seperti di bawah yang memiliki bilangan kromatin sama dengan 2. Terdapat beberapa teorema tentang bilangan kromatin antara lain. Yang pertama, jika ada sebuah pewarnaan K pada graf G, maka Cg lebih kecil dari K. Yang kedua, jika graf G adalah graf lengkap dengan N adalah jumlah titik, maka Cg sama dengan N. Yang ketiga, jika graf G adalah graf kosong, maka Cg sama dengan 1. Selanjutnya, 2.8 Algoritma Welch-Powell. Dalam pewarnaan graf digunakan algoritma Welch-Powell untuk mewarnai graf. Adapun langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, vertex dalam graf diurutkan dari yang derajat paling tinggi hingga ke derajat yang paling rendah. Yang kedua, mulai dari vertex yang derajat paling tinggi diberikan sebuah warna untuk vertex tersebut. Dilanjutkan dengan memberikan warna yang sama pada vertex lainnya atau dengan derajat menurun yang tidak bertetanggaan dengan vertex yang telah diberi warna tadi. Yang ketiga, mulai lagi dengan warna baru untuk vertex derajat tinggi berikutnya yang belum diwarnai serta vertex-vertex lainnya yang belum diwarnai dan tidak bertetangga dengan vertex yang diwarnai pada tahap ini. Yang keempat, ulangin lagi penambahan warna sehingga semua vertex sudah terwarnai semua. Selanjutnya, penjadwalan. Dalam penyusunan jadwal perkuliahan, komponen-komponen yang harus diperhatikan seperti mata kuliah pada setiap semester, yang kedua, jumlah kelas pada setiap semester, yang ketiga, ketersediaan ruangan kuliah, yang keempat, tim pengajar masing-masing mata kuliah, yang kelima, waktu perkuliahan, yang keenam, mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan segala data yang diperlukan untuk diterapkan pada teori-teori yang ada dalam teori pewarnaan graf dengan metode Welch-Powell. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah 12 mata kuliah yang diprogramkan masing-masing tingkat mahasiswa dan 6 dosen pengampu mata kuliah di program studi matematika PST Universitas Jambi pada semester genap tahun akademik 2021-2022 serta slot waktu dan satu ruangan yang tersedia. Yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Tahapan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis dan pemodelan sistem penjadwalan. Yang keempat, desain sistem penjadwalan. Yang kelima, penjadwalan sistem. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Sumber data dari penelitian ini adalah hasil dari kartu rencana studi mahasiswa program studi matematika PST Universitas Jambi semester genap tahun akademik 2021-2022, dosen pengampu mata kuliah, ruangan yang tersedia, dan slot waktu yang akan digunakan dalam proses perkuliahan. Yang kelima, teknik analisis data. Pada penelitian ini membahas pewarnaan elemen graf dengan menggunakan algoritma Welch-Powell. Algoritma Welch-Powell merupakan salah satu algoritma pewarnaan graf yang melakukan pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya. Algoritma Welch-Powell dapat digunakan untuk mewarnai sebuah graf G secara efisien dan praktis. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.